Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa salahal jasadi wal-ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Maka hendaknya lah kita seorang hamba untuk tidak bosan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat pujian yang paling sempurna salah satunya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Atau bisa juga alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Seperti itulah yang dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Saja. Maka paling minimal kita memuji Allah secara lisan. Maka alhamdulillah dengan diwajibkannya sholat 5 waktu dan dijadikannya Al-Fatihah sebagai rukun sholat, nah, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka kita sudah memuji Allah melalui lisan. Tinggal bagaimana selanjutnya adalah kita memuji Allah baik secara tindakan dan juga hati. Nah, itu semua harus kita pelajari dan kita mendapatkan ilmu-ilmu tersebut di majelis ilmu. Dan berkat nikmat Allah lah pada hari ini kita bisa bertemu mitra JIC walaupun hanya melalui via udara. Kita sama-sama belajar karena Bang J pribadi terus masih di dalam kekurangan dan juga sedikitnya ilmu dan pengamalan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu kita terus untuk bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus beristiqomah di dalam keislaman kita dan juga dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW, yang mana kita amat sangat beruntung sekali lagi karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka Bang J tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan khususnya diri sendiri untuk bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita rasakan, baik ketika kita saat semangat maupun sedang lemah, di saat kita kaya maupun susah, jangan pernah kita bosan-bosan untuk bersolawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat apapun. Nah, mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini walaupun agak sedikit siang, mitra JIC pagi menjelang siang, insyaallah Bang J akan menemani mitra JIC, yaitu sama-sama kita akan membahas beberapa nasihat-nasihat singkat yang diambil dari kitab kecil ini, dan semoga bisa bermanfaat terkhusus bagi diri saya pribadi ya, dan untuk menjadi bahan muhasabah nasihat-nasihat tersebut. Apakah sudah kita amalkan? Dari itu semua kita bisa mengetahui kualitas diri kita. Nah, mitra JIC,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang orang-orang yang tidak mengetahui kadar kemampuannya, maka dia akan binasa. Maka pagi hari ini kita membahas tentang keutamaan bagi orang-orang yang memulai. Maka dikatakan di sini al-fadlu lil mubtadi. Maka keutamaan bagi orang yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi. Walaupun ya lebih baik atau bahkan lebih hebat orang-orang yang muqtadi, yang mengikuti iktidak, muttabi. Tetap keutamaan adalah bagi orang-orang yang memulai. Contoh misal negara ini merdeka gitu. Walaupun saat ini kehidupan sudah mulai tidak susah, kita mau beli beras mudah, kemudian hidup dengan lampu listrik gitu. Tetap adalah keutamaan bagi orang-orang terdahulu gitu. As-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang terdahulu. Maka tugas kita saat ini adalah tidak melupakan jasa-jasa beliau. Para pejuang-pejuang negara kita di Indonesia tidak melupakannya dengan apa tadi? Dengan memberikannya penghargaan paling minimal. Nah, kita sebagai seorang muslim paling minimal adalah mendoakan ya, muslim-muslim atau mukmin-mukmin sebelum kita. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ya, di sini dijelaskan innal fadla lil mubtadi. Sesungguhnya keutamaan itu bagi orang-orang yang memulai. Kalau cuman sekedar ngelanjutin doang mah hampir semuanya bisa. Walaupun tidak semudah itu gitu. Ketika seorang pengusaha membangun sebuah perusahaan, ya, itu amat sangat sulit karena mulai dari nol gitu. Dia memulai. Namun selanjutnya tinggal enak gitu, hanya sekedar meneruskan, apalagi sistemnya sudah ada gitu kan. Nah, dia tinggal meneruskan saja. Walaupun ada istilah menjaga itu lebih sulit daripada memulai. Namun di sini tetap keutamaan bagi orang-orang yang telah memulai dari awal. Memulai misalnya membuat sekolah, memulai sebuah komunitas-komunitas baik, maka ada keutamaan. Walaupun ya ketika dia memimpin ya halnya biasa saja gitu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin setelah misal inovasi-inovasi baru ada dan nama perusahaannya meroket setelah dipegang di generasi keberapa ya. Ini berbicara tentang keutamaan. Tetap keutamaan adalah bagi orang-orang yang memulai. Maka oleh karena itu kenapa sahabat-sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih mulia dibanding siapapun. Bahkan guru saya pernah menjelaskan bahwasanya seorang wali Allah pun masih di bawah sahabat Nabi gitu. Karena apa tadi? Nah, sahabat-sahabat Nabi inilah yang berjuang untuk menyebarkan Islam ya, di seluruh dunia. Walaupun misal ada sahabat yang kurang alim, ya bukan tidak alim, tapi kurang alim. Ada sahabat yang kurang di dalam masalah ibadah. Nanti di antara sahabat ada sahabat utama dari 60 ada yang 10 kemudian 4 yang utama, yaitu ya para khulafaur rasyidin. Dan itu semua tidak ada yang bisa menandingi keutamaan para sahabat. Bahkan wali-wali besar pun ya, tidak bisa menandingi keutamaan para sahabat. Kenapa? Karena sahabat berjuang bersama Nabi Muhammad SAW di awal menyebarkan Islam. Nah, kita hanya sekedar tinggal menikmati Islam saat ini gitu. Mau sholat gampang, ya dulu para sahabat sholat itu diam-diam gitu kan, ngumpet-ngumpet. Oleh karena itu inilah asbabul wurud ya. Kenapa akhirnya seperti sholat zuhur, sholat asar, nah itu dilakukan dengan sir ya. Nah, minimal di dalam mazhab Imam Syafi'i terdengar
oleh kuping kita sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun berbeda ketika sholat maghrib, isya, dan subuh gitu. Nah, ketika itu guru saya menjelaskan ketika di waktu pagi ya zuhur itu tadi, siang dan sore, para orang-orang kafir itu ada. Mereka apa namanya? Beraktivitas gitu. Kalau sudah menjelang malam, mereka istirahat di rumah masing-masing gitu. Oleh karena itu, inilah salah satu apa namanya? Histori bagaimana sholat maghrib itu dijahar, ya dibaca keras, ya. Isya, kemudian juga subuh. Berbeda dengan sholat zuhur dan asar. Nah, ini kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu as-sabiqunal awwalun berjuang gitu untuk mempertahankan keislamannya gitu. Ada yang sampai meninggalkan keluarganya, ada yang sampai meninggalkan orang tuanya, ada yang sampai menghabiskan hartanya, ada yang sampai mengorbankan nyawanya. Maka keislaman kita saat ini tidak lepas dari perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka wajarlah kita seorang muslim untuk mendoakan para sahabat-sahabatnya. Maka selalulah para sahabat itu disandingkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam salawat apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Keluarga-keluarga Nabi yang berjuang bersama Nabi. Ya, bagaimana perjuangan mereka ya untuk bisa menyelamatkan Nabi, istri beliau ya yang sangat setia yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian juga istri yang paling dicintainya yaitu Sayyidatina Aisyah. Begitupun istri-istri yang lain. Ya, mereka berjuang bersama Nabi di dalam kondisi senang maupun susah. Ya, mereka adalah para istri-istri penghuni surga gitu. Memang Allah menciptakan mereka untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Mereka rela mengorbankan hartanya, mereka rela di dalam kesulitan bersama Nabi, tidak pernah mengeluh. Ya, kalaupun mengeluh ya karena naluri seorang manusia. Namun mereka lah wanita-wanita mulia. Nah, keutamaan istri-istri Nabi, keluarga Nabi yang berjuang bersama Nabi. Ya, membela Nabi ketika Nabi ingin dibunuh, ketika Nabi dicela. Ya, bagaimana sedihnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ketika melihat ayahandanya yaitu Sayyiduna Muhammad SAW disiksa oleh kafir-kafir Quraisy. Ya. Namun bagaimana tanggapan Nabi? Ya sudah, sabar. Nah, karena itu inilah banyak sekali ilmu-ilmu yang tersirat kadang dari sirah nabawiyah, dari kisah-kisah Nabi, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka wajarlah gitu kita selalu mendoakan keluarga Nabi, kita selalu mendoakan para sahabat-sahabat Nabi. Karena tanpa mereka bagaimana Islam bisa sampai detik ini, sampai ke Indonesia misal. Dan kita semua bisa tahu tentang kabar surga dan neraka, bahwasanya setelah di dunia ini ada kehidupan, yaitu kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, ini sampai dari Allah kemudian diwahyukan melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian kepada para sahabat, ya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, kemudian kepada para ulama. Kita diberikan kabar gembira bagi seorang muslim yang bersabar, maka ada nilai pahala. Ya, maka dengan pahala tersebut dan dengan rahmat Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, kehidupan yang abadi. Ya. Maka di dalam kitab Tangkil Qaul dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Dengan itu akhirnya kita menjalani kehidupan di dunia ini ya dengan sabar. Ya, karena memang begitulah kehidupan seorang muslim gitu. Adunya sijnun lil mu'min. Dunia ini adalah bagikan penjara bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini dari mana kita tahu itu? Ya tadi dari perjuangan, dari usaha para sahabat-sahabat Nabi. Nah, mereka lah para mubtadi, ya, mereka yang memulai menyebarkan Islam, mereka belajar bersama Nabi, yang nggak susah senang bareng sama Nabi. Ya. Jadi tetap keutamaan adalah bagi para sahabat Nabi. Walaupun ketika itu memang Islam belum besar gitu.
belum menguasai 3/4 dunia. Namun tetap keutamaan bagi para sahabat Nabi, bagi para keluarga Nabi. Ya, walaupun mereka Islam yang masih sedikit ketika itu, ya, namun berkat jasa-jasa beliau kita bisa merasakan keislaman saat ini. Maka selanjutnya adalah tugas kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, jangan sampai hilang atau lepas dari diri kita. Iman itu adalah sesuatu barang yang amat sangat mahal. Ya. Maka minimal kita terus beriman kepada Allah dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi innal fadla lil mubtadi, ya, bahwasanya keutamaan adalah bagi para pemula, ya, orang-orang yang memulai di awal, mubtadi. Aw liman ikhtara'a syai'an jadidan, atau bagi siapapun yang memulai sesuatu hal yang baru gitu. Fi ayyi amrin, ya, di dalam sebuah perkara. Walau kana man yati ba'dahu wa yuwasilu amalahu yuhassinuhu wa yuslihuhu. Walaupun, ya, setelahnya ada orang yang datang, ya, kemudian dia melanjutkan pekerjaannya, ya. Ya, kalau misalnya kan dakwah Nabi dan para sahabat, para tabi'in, ya. Nah, walaupun para ulama melanjutkan perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, tetap kemuliaan ada pada diri Nabi dan juga para sahabat. Yuhassinu, dan juga memperbaikinya gitu. Nah, kita lihat dulu, ya, ketika di zaman Nabi, ya, Al-Quran belum dibukukan. Ya. Kemudian juga kitab hadis belum dibukukan. Ya. Kemudian para ulama mulai mengarang kitab-kitab, mulai mengumpulkan hadis. Ya. Adapun Al-Quran dikumpulkan di zaman para sahabat. Ya. Walaupun saat ini kita lihat banyak hasil karya-karya monumental dari para ulama yang begitu manfaatnya amat sangat besar dan juga banyak bagi kalangan muslim dan mukmin, namun tetap sekali lagi keutamaan bagi para sahabat. Karena tanpa mereka Islam ini tidak bisa menyebar kemanapun. Nah, ini adalah mengajarkan kepada kita untuk menghargai jasa-jasa orang-orang yang terdahulu. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kisah, ya, yang menceritakan tentang Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ya, bagaimana dia diajarkan oleh gurunya ketika itu di malam hari, ya, dia berjalan akhirnya sampai ke sebuah makom. Nah, di sana ya sudah tepat di malam 17 Agustus. Gurunya bermunajat gitu kan. Nah, apa yang dilakukan setelah itu, ya akhirnya baru kemudian Habib Lutfi bertanya, apa yang kau lakukan wahai guru? Nah, kita sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman, jangan sampai lupa untuk mendoakan jasa-jasa para pahlawan, ya, khususnya pahlawan yang ada di negara kita. Ya, kita kirimi Al-Fatihah misal, kita doakan selalu, ya, agar mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Walaupun kita beragama Islam, namun tidak lupa atau tidak luput untuk mengingat jasa-jasa pahlawan kita, khususnya negara Indonesia. Karena kita tinggal di negara Indonesia, kita harus menghargai jasa-jasa orang terdahulu. Maka oleh karena itu, ketika kita memiliki orang tua, kita harus menghargai jasa beliau. Walaupun mungkin orang tua kita kadang tidak kurang mapan dibanding diri kita. Ada kan seperti itu. Atau misal orang tua kita dari sisi keilmuannya tidak menonjol sama sekali dibanding diri kita. Kita kuliah sampai S3, S1, S2. Orang tua kita ya cuma lulus SD gitu ya. Cuman kalau tanpa orang tua kita tadi, ya kita tidak akan bisa sekolah kan. Tidak akan bisa hidup karena beliaulah yang merawat kita sampai besar. Bahkan beliau kadang yang memberikan nafkah bagi kita untuk menuntut ilmu tadi. Bisa jadi direktur, bisa jadi pejabat. Nah, inilah yang harus kita hargai, tetap keutamaan bagi orang tua kita. Maka diajarkan, ya, oleh para ulama untuk selalu mendoakan orang tua gitu. Rabbi firli wa liwalidayya, ya, warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan ini pun, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ulama yang membuat susunan gitu kan,
setelah Al-Fatihah, memuji Allah, doa, susunan doa, kemudian bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya yang ketiga adalah mendoakan kedua orang tua kita gitu. Karena tanpa adanya jasa dari kedua orang tua kita tidak akan pernah ada gitu di dunia ini. Dan bahkan jikalau kita sudah menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang hebat gitu, itu semua berkat jasa orang tua kita. Nah, itulah yang dimaksud al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Ya, tetap keutamaan bagi orang sebelumnya gitu ya, orang tua kita misal. Walaupun kita lebih baik hidupnya ya dibanding orang tua kita. Kita mengerti dunia digital, orang tua kita ya cuma biasa aja. Ya, nelpon zaman dulu kan pakai koin. Ya, telepon umum. Nah, telepon belum bisa pakai pencet ya, masih pakai tombol. Nah, tapi kadang ya tadi kadang kita suka melupakan jasa orang tua kita atau orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita menganggap apa namanya katro misal, atau misalnya cupu, atau apa namanya kurang apa namanya tidak apa namanya ada kemajuan ya nggak, kolot, ada kata-kata begitulah misalnya. Jadi apa namanya selemah-lemahnya atau mungkin seburuk-buruknya orang tua kita, tetap jasanya pun paling besar gitu. Tanpa kedua orang tua kita, aduh, rasanya tidak mungkin gitu kita menjadi pribadi yang baik gitu. Nah, ini sekolah itu kan ya orang tua kita kadang sampai maksa kita kagak mau sekolah, ada dipaksa sekolah sama orang tua, digeret-geret, kadang pagi bangun tidur udah dimandiin, si ngantuk banget ya. Nah, ini jasa dari orang tua kita. Maka oleh karena itu ya usikum nafsi bitaqwallah. Ketika kita menjadi pribadi yang sukses, agar tidak melupakan jasa-jasa orang-orang sebelum kita. Orang tua kita, guru-guru kita di sekolah. Kita misal sudah menjadi profesor atau bahkan orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan. Itu kalau tanpa adanya guru matematika yang ngajar 1-2 gitu lah, itu nggak bisa naik terus sampai SMP, SMA, sampai kuliah gitu kan. Ini berkah ya dari guru-guru kita. Guru-guru sekolah kita, guru-guru agama kita. Ya. Maka ya tadi memang jarang kali ya, orang-orang besar gitu yang sudah menjadi orang hebat mengingat jasa guru-guru SD-nya gitu. Padahal tanpa pelajaran 1+1+2 itu wah susah untuk mengetahui rumus fisika, ya kemudian rumus hitung-hitungan lah, geografi misalnya kan ngitung geografi misalnya jarak gitu misalnya, atau misalnya titik koordinat gitu kan. Itu kan dimulai dari angka 1 dulu gitu. Nah, siapa yang ngajarin angka 1 itu? Ya guru SD. Warna misal, warna merah, hijau, kuning. Pelajaran-pelajaran yang kita saat ini melihat ya pelajaran-pelajaran remeh gitu. Namun tadi dengan itu semua kita bisa mengetahui banyak hal gitu. Kita diajari cara membaca aba misal, i, b, u, ibu, dari 1 hurufnya. Sekarang kita sudah pandai membaca 1 buku. Ada jasa-jasa orang-orang sebelum kita. Maka tadi walaupun kita lebih baik dibanding guru kita hanya mengajar sekolah SD misal, sedangkan kita mengajar di kampus-kampus besar, ya bahkan menjadi direktor gitu ya. Itu semua berkat dari guru. Nah, maka tadi dikatakan walau kana man ya'ti ba'dahu wa yuhassinuhu yuslihuhu, walaupun dia lebih baik kemudian memperbaikinya gitu kan. Ya guru kita cuma bisanya tambah-tambahan doang, guru matematika. Nah itu diajak ngomong fisika kimia lah puyeng udah. Walaupun kita lebih baik gitu. Tetap keutamaan bagi orang-orang sebelum kita. Wa yati bima huwa ahsanu minhu. Dan walaupun orang setelahnya tadi ya enggak, dia datang dengan sesuatu perkara yang lebih baik dibanding si mubtadi tadi yang pemula gitu. Atau memulai. Walidzalika la yajuzu lana antalumai tahtakira man ikhtara'a syai'an walau lam yakun kamilan. Oleh karena itu pun kita tidak boleh ya untuk menghina bagi siapapun yang memulai suatu perkara-perkara yang baru gitu. Khususnya dalam hal duniawi. Dia baru ngerintis tuh misal
ngajar sekolah anak-anak PAUD, ngajar sekolah TK, jangan kita hina gitu. Malah lebih baik dia gitu kan, karena dia mau memulai, dia mau apa namanya membuat sebuah perubahan walaupun pahit gitu dan susah gitu. Sedangkan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak memulai sesuatu apapun gitu. Kita hanya sibuk apa nih kalau istilah sekarang nyinyir ya. Kita sibuk nyinyirin orang gitu kan. Kita sibuk ngasih komen ya kayak netizen. Ya, ngasih komen. Kita nggak ada yang kita lakukan, nggak ada yang kita mulai gitu, hal-hal baru gitu yang memberikan manfaat banyak bagi orang. Sedangkan dia ya enggak, walaupun muridnya cuma 2 gitu, tapi ngajar apa namanya baca lah istilahnya, I, B, U, ibu, itu doang yang diajarin gitu. Nah, lebih baik dia gitu ya. Karena dia memulai gitu, keutamaan bagi orang-orang yang memulai. Walaupun nanti setelahnya lebih baik, baru setelah misal 10 tahun dia sudah wafat, akhirnya anaknya meneruskan sampai menjadi sekolahan besar gitu kan. Nah, itu semua tadi keutamaan bagi yang memulai dari awal. Cuman awalnya mulai dari teras, yang teras-teras rumah, dan tuh ngajar-ngajar anak kecil gitu ya. Sama bisnis pun sama seperti itu. Awalnya dari depan rumah doang, apa namanya meja-meja kecil itu jual nasi uduk. Nah, udah dari gitu nambah lagi naik jadi etalase. Ya, dari etalase nyewa ruko. Dari ruko wafat anaknya nerusin ya. Karena anaknya sekolah tinggi gitu kan, dia memang terjun di dunia bisnis, yang kuliah di dunia ekonomi gitu misal. Nah, dibuatlah marketing dan sistem gitu. Jual nasi uduk online misal. Nah, kan lebih canggih itu dibanding orang tuanya dulu ya manual. Mau beli ribet banget. Antri dulu ya. Belum apa namanya milih bakwannya. Kemudian kadang dagangan kagak ada, yang sisa banyak lagi. Mau nggak mau kan bagi-bagi tetangga. Namun dengan sistem sekarang online, pre-order misal. Nah, jadi mesen duluan. Nah, jadi kita udah tahu takarannya ntar besok masak berapa gitu kan. Ini meminimalisir kerugian gitu. Memang lebih canggih. Cuman tadi sekali lagi al-fadlu lil mubtadi. Ya, keutamaan bagi orang yang memulai. Maka ya tadi kita tidak boleh menghina gitu orang-orang yang memulai sesuatu yang baru. Karena mereka memiliki keutamaan dibanding kita. Walau lam yakun kamilan, walaupun tadi ketika dia memulai ini ya apa ya? Belum bagus lah gitu. Ibarat bisnis misalnya ya masih pakai gerobak dah, belum sampai ruko gitu kan. Tapi mereka punya keutamaan karena Pak mereka orang-orang yang mau memulai, mau melangkah gitu. Kesalahan yang ada di diri kita adalah karena kita tidak pernah memulai gitu. Maka perjalanan panjang itu dimulai dari satu tapak. Ya, kalau kita nggak jalan-jalan setapak gitu, ya nggak ada 2 tapak gitu kan. 3 tapak, 4 tapak, atau udah nyampe berapa kilometer gitu kan. Jadi mulailah saja gitu. Ibda binafsik ya, kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Gak usah ngeliat kanan kiri gitu kan. Kita ingin membuat sebuah perubahannya minimal di dalam keluarga misalnya, atau untuk diri kita sendiri gitu. Ayal khulasah la yajuzu li ahadin ayyashura bi annahu afdalu minal mubtadiin. Ya. Maka tidak boleh bagi kita, bagi seorang pun ayyashura dia merasa bi annahu afdalu bahwa sesungguhnya dia lebih utama minal mubtadiin dari orang-orang sebelumnya. Ya. Awil muqtari'ain li syai'in jadidin. Walau qama bi islahihi wa ikmalihi. Walaupun sekarang kita mau belajar agama gampang gitu ya, ada misal di channel-channel YouTube misal. Mau searching di Google, sahabat dulu ya Allah buat nulis di kertas apa segala macem gitu kan. Untuk merangkum apa namanya hadis-hadis Nabi yang enggak para ulama, tabi'ut tabi'in ya. Nah, itu susah kan gitu. Kita ngerasa apa namanya lebih hebat lah, enggak juga. Tetap keutamaan bagi orang-orang sebelumnya gitu. Jangan sampai kita merasa lebih baik dibanding orang-orang sebelum kita. Nah, sekarang ya hampir rasa kecintaan kita pun dengan negara ini mulai berkurang juga gitu kan. Malah kita lebih mengidolakan negara-negara lain kadang. Berbeda dengan orang-orang dahulu gitu kan. Benar-benar berjuang untuk negara ini sampai merdeka. Walau qama bi islahi wa ikmalihi. Ya. Walaupun orang setelahnya tadi kesimpulannya adalah dia apa namanya melaksanakan ya, perbaikan dan juga penyempurnaan ya setelah orang yang memulai tadi gitu. Ya tadi yang seperti orang yang jual nasi uduk, anaknya sistemnya udah canggih dah gitu, dan apa kerugiannya amat sangat minim, kadang minimalisir kerugian.
Ya, dilihatnya sih bagus gitu, tetap ya keutamaan bagi orang yang memulai dagang nasi uduk itu. Fa innal fadla biyadil mubtadiin. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, ya maka sesungguhnya keutamaan itu ada di tangan orang-orang yang ingin memulai. Apa yang ingin kita mulai hari ini? Ya, perbuatan apa yang ingin kita mulai? Mulailah. Ya, ingin menjadi pribadi baik ya sudah mulai gitu kan. Ingin apa namanya dalam hal ibadah pengen kualitasnya diperbaiki ya sudah mulai saja gitu. Ya. Jangan hanya sekedar menjadi apa namanya khayalan semata gitu kan, akan menjadi omong kosong lah istilahnya. Mulai saja. Kita ingin pengen punya usaha ya sudah mulai aja dari kecil gitu. Dari jualan-jualan pulsa dulu. Ntar walaupun gagal ya minimal udah ada pengalaman. Oh begini, kita tahu cara gitu. Udah cari jualan lagi yang lain gitu. Banyak. Mulai dari hal yang terkecil dulu, mulai saja. Ya, ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri gitu. Nah, Mitra JC, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat terkhusus bagi Bang J pribadi ya. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkan yaitu dalam hal apa untuk memulai gitu. Jadi tidak hanya menjadi sebuah omongan atau menjadi hayalan ya. Al-amal gitu. Amal tuh apa angan-angan gitu. Tulul amal. Makanya nggak boleh tuh di Islam tuh tulul amal, panjang angan-angan. Azam boleh, berkeinginan boleh. Ya. Tapi kalau harus punya niat. Nah niat itu apa yang qasdu syai' muqtarin bil fi'li. Ya. Menyengaja untuk melakukan sesuatu yang beriringan dengan pekerjaan. Nah, kalau sudah ada keinginan kemudian kita lakukan dengan tindakan, itu yang disebut dengan niat. Gitu. Ya, kalau masih azam kita naikkan lagi ke level atasnya itu dengan niat. Tapi kalau angan-angan wah ini buang-buang waktu gitu. Nah, enak kali kalau begini wah udah ngayal. Ya, udah mulai saja. Ya, kita mulai saja. Nah, Mitra JC, jikalau ada kekurangan sekali lagi Bang J mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalaupun ada kelebihan atau manfaat itu semua kembali lagi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.